Udah mulai ya? Kagak tahu gue kalau baru mulai. Halo. Oke, halo semuanya, welcome back to Karkot Motovlog channel. Dan video kali ini sebelum gue membahas ya, sebelum gue mulai membahas, gue pengen ngasih tahu aja. Kalau misalkan lu nemu video gue di YouTube atau dimanapun yang bertuliskan Karkot Motovlog channel atau semacamnya, dan kalau lu komen, sebisa mungkin lu coba ya, pas komen lu buka klik channel gua, terus lu cari video terbaru gua, nah lu komennya di situ dah. Gua masih kurang ngerti ya kenapa ya, kayaknya aplikasi YouTube atau YouTube kreator di HP gua tuh kayaknya error deh, padahal notifnya gua nyalain. Jadi setiap kalian komen, selalu gue nyala, maksudnya selalu ada notifnya, tapi pas gue meluncur ke video itu nggak nongol gitu loh. Gue masih nggak ngerti aja, kadang nongol kadang nggak, makanya gue bingung. Pokoknya sebenarnya setiap kalian komen itu gue pengen balas kok, cuman kenapa nggak ada ya notifnya ya, gue masih nggak tahu dah. Mungkin ada yang error kali ya. Ini yang dinamakan merangkak itu, ini loh, Jakarta emang dah. Oke, langsung aja ya. Sekarang gue pengen bagi-bagi tips aja sih sebenarnya, tips dari beberapa pengalaman yang gue alamin selama gue di jalan. Yaitu gue mau berbagi tips, beberapa tips pas ada razia. Nah ini razia kan sekarang juga lagi gencar-gencar itu ya, razia ya. Ya gue hanya mau berbagi tips aja ya. Ini hanya seputar tips, jadi jangan terlalu dibawa serius, jangan dibawa baper, hanya sebagai tips aja. Yang pertama adalah pas ada razia, satu nih, of course, tentu aja lu harus ngelengkapin surat-surat lu, dan motor lu juga harus dilengkapin dong. Kayak kalau surat-surat lu kayak punya SIM, lu punya STNK, dan kalau motor ya spionnya dilengkapin atau semacamnya lah ya. Jadi pokoknya apaan ini, ada apaan? Astagfirullah. Wah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jatuh. Oh my god. Aduh, mudah-mudahan tuh bapak nggak apa-apa deh. Mau nolong tapi udah banyak yang nolong, ya udah deh. Yang penting insya Allah kondisi bapak-bapaknya kagak apa-apa. Tadi tips yang pertama adalah surat-surat sama surat-surat sama motornya dilengkapin. Tentu aja dong, itu nomor satu yang paling mantap kalau ada razia. Pokoknya kalau lu lengkap semuanya, udah lu kebal dah, lu kebal ditilang dah, kan lengkap ya enggak? Oke, yang nomor dua adalah ini tips, yaitu saran yang dikasih oleh senior gue waktu gue kelas 2 SMA pas ada razia. Jadi tuh pas lagi ada razia nih di depan nih, misalkan nih, kata senior gue, coba lu pasang muka datar. Interesting. Muka datar, kata dia tuh ibaratkan tatapan muka tanpa jiwa. Anjir, ada-ada aja. Jadi tuh lu beneran datar gimana sih mukanya? Beneran aja udah flat aja, hampa gitu lah, flat aja gitu. Tapi ini diperuntukkan untuk misalkan lu lagi naik motor, lu lagi pakai helm half face ya, lagi pakai helm half face yang lu juga nggak pakai masker gitu. Jadi tentu aja muka lu kelihatan.
Jadi setelah senior gue ngasih tahu suruh pakai muka datar, beberapa hari setelah gue dikasih tahu itu ada razia tuh. Gue pengen tahu aja. Apalagi posisi pas SMA, gue SMA kelas 2 belum ada SIM kan, belum bikin. Gue coba aja deh. Ada razia, gue lewat. Tapi gue begitu dengan muka datarnya kan, muka datar, bengong, datar, pandangan lurus, pandangannya hampa. Itu polisi ngedeketin gue kirain gue mau diberhentiin kan, dalam hati wah caranya gagal nih. Nggak taunya dia tiba-tiba tuh kayak geser ke kiri sedikit. Udah gitu dia itu malah ngeberhentiin belakang gue gitu. Gue kagak tahu kenapa. Lihat muka gue jijik kali. Apalagi kan gak dimukarin datar gitu, muka orang bengong gitu kan. Apalagi gue, aduh gue jelek banget kali. Kok polisi aja geli ngeliat. Kok emak gue tahan ya. Oke, tips nomor 3. Ini kalau misalkan lu di jalan nemu razia, tips nomor 3 dari gua adalah, misalkan ada razia di posisi sebelah kiri, sebisa mungkin lu jangan menjauh banget dari lokasi itu razia. Maksudnya jangan terlalu menjauh gitu loh. Misalkan razia sebelah kiri, sebisa mungkin lu ada di tengah jalan, atau mungkin lu ada di misalkan agak mepet lah, agak deket lah sama itu pak polisi yang lagi pada ngerazia gitu. Kenapa gue bilang begitu? Ya cara ini lumayan efektif sih. Kalau misalkan ada razia dan lu malah mojok, misalkan nih razia di sebelah kiri gue, misalkan razia di sebelah kiri gue, nah gue posisi kayak gini nih, udah mojok ke kanan, gue kayak ngumpet di mobil gitu. Nah itu malah nambah penasaran tuh pak polisi dah. Nah adanya apa, lu diberhentiin deh. Coba aja deh, serius. Oke, yang keempat adalah berpakaian. Loh kok berpakaian? Yup, berpakaian. Lu pakai pakaian, maksud gua lengkap. Lengkap itu kayak misalkan lu pakai jaket, lu pakai celana panjang, lu pakai sepatu. Dengan pakai jaket juga lu kan juga nggak masuk angin kan, sama celana panjang lu pun nggak kepanasan kan. Tuh pakai sepatu apalagi kan enak. Nah, jangan lupa pakai helm ya. Nah dengan itu gimana ya? Gue sih sempat nyoba juga cara itu. Jadi waktu itu lagi ada seperti biasa kan, di jalan itu ada razia. Habis itu ya udah, gue alhamdulillah gue lagi pakai jaket, lagi pakai sepatu, sarung tangan, full gear deh pokoknya. Ya biasa aja gitu loh pak polisinya, gue lewat aja selau gitu. Nah beberapa saat di kemudian waktu, gue lagi pakai helm half face ya. Gue waktu itu sih emang adanya half face doang sih. Maksudnya gue pakai helm biasa, gue pakai karena menurut gue deket ya, gue perginya ya. Dan gue punya, alhamdulillah waktu itu gue udah punya SIM, STNK juga ada. Gue pakai bajunya kaos, gue pakai celana pendek, pakai sandal jepit pula. Nah ada razia tuh. Gue diberhentiin, diperiksain. Nah kalau gue sih ya itu sih sebenarnya ya gimana ya, namanya razia kan tergantung beruntungan ya diberhentiin apa enggak. Tapi sedikit itu aja sih ini gue sedikit ya, ada bukti deh. Jadi gue akhirnya tahu perbandingannya. Kalau gue pakai sandal gue pakai baju kaos, celana pendek apa-apa malah diberhentiin. Dan kalau gue pakai baju full set, jaket, sepatu, celana panjang, helm dan lain-lain ya kagak gitu. Tadi keberapa sih gue lupa. Oh iya ya, ini adalah cara kelima. Pas ada razia, jangan coba deh
sekali-kali pas lagi ada razia lu ngebut. Semua orang juga tahu kan. Lu ngebut, adanya itu polisi juga kesel kali ngelihatnya. Lu udah dicurigain, polisi juga marah, ngerinya juga lu nabrak kan, namanya lagi gitu kan, lagi maksudnya lagi ada razia begitulah. Jangan ngebut-ngebut dah pokoknya dah, jangan sekali-kali lu nyoba ngebut dah kalau lagi ada razia. Cewek kalau naik motor emang ya, aduh gemes gue ya lagi. Neng, gemes aku naik apa neng? Yang tengah kamu neng? 6 saat ada razia pastinya lu lambat aja jalannya, slow. Semenjak lu komplit punya SIM, punya STNK dan motor lu itu slow aja, nggak usah takut. Ya enggak. Kalau hitungan nomor gua salah, maaf ya, gua lupa sumpah dah. Oke, yang ketujuh. Yang ketujuh itu cari jalan lain atau alternative route. Jadi gini maksud gue. Misalkan nih, posisi lu memang lu lagi kepepet gitu. Lu harus naik motor dan lu emang nggak ada SIM atau lu lagi nggak bawa STNK atau semacamnya. Misalkan depan ada razia. Misalkan tujuan lu kemana, apa dan jalannya tuh cuman lewat situ. Nah sebisa mungkin lu lewatin deh tuh razia deh, sepinter-pinternya kita aja sebenarnya sih. Cari jalan lain, alternatif. Cari jalan yang bisa itu men-skip gitu loh, ngelewatin tuh razia gitu loh. Entah lewat dalam, entah lewat mana. Lu semua pasti tahu deh cara itu deh. Yakin gue lu pada tahu. Nah, dan ini cara ke-8. Cara 8 itu adalah cara yang kalau gue bilang ini tuh cara paling susah. Ini bener-bener tergantung keberuntungan lu. Ini pokoknya bener-bener tergantung lu lagi laki banget dah, lu lagi beruntung banget dah. Jadi ini cara ini tuh gue sebut namanya cara the right moment. Yap, kalau di bahasa Indonesiain waktu yang tepat. Yang gue maksud right moment adalah gini nih. Jadi pas waktu itu gue lagi bener-bener lupa, gue nggak bawa dompet dan gue ya cuman pakai helm gitu doang kan. Apalagi gue cuman pakai jaket, pakai sandal jepit gitu kan, naik motor bebek lagi. Depan ada razia. Gue lihat dari jauh gitu kan. Terus juga ada orang yang muter balik kan. Nah sementara gue mau muter balik beneran nggak bisa gitu. Pokoknya udah kepepet, udah nggak bisa gitu loh. Dan akhirnya gue nungguin orang-orang lewat. Orang-orang yang lewat nih misalkan nih, ada yang lewat kan, set depan razia. Nah, mereka lagi diperiksain tuh, set lagi diperiksain kan. Gua tunggu sampai semua anggota Pak Polisi itu lagi sibuk meriksain yang mereka berhentiin. Nah, itu yang gue sebut right moment. Jadi tuh ngepas mereka lagi udah pada sibuk semua, gue lewat tuh agak kenceng sih. Emang cara ini beneran pokoknya tergantung beruntung lah. Bisa dibilang waktu itu gue lagi beruntung. Soalnya ngepas banget pas gue lihat semuanya lagi sibuk. Untungnya dia maksudnya nggak nongol lah, nggak ada yang ngumpet lah sisa polisi gitu yang lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Bisa aja kan dia tiba-tiba nyetop gitu kan, nggak tahu ya dia ngumpet kan, bisa aja kan. Jadi kesimpulannya itu gini nih, dari semua tips yang gue share, yang gue kasih tahu, oke mungkin beberapa kalian udah pada tahu ya, mungkin itu juga umum deh. Dari semua tips itu, dimana-mana ya, kalau ada razia, tips yang paling ampuh dan 100% nggak ada, maksudnya lo nggak bakal ditilang, itu adalah nomor 1. Kenapa? Ya iyalah, STNK lengkap, SIM ada, motor lengkap, ya enggak? Ada ini, maksudnya ada spion, lampunya nyala, apa segala macam, bla bla bla. Of course nomor 1 lah, gila loh. Nah jadi kenapa gua bagi-bagi tips yang lain kalau misalkan nomor 1 itu yang paling bagus? Gua hanya ngasih tahu aja. Misalkan toh ya,
namanya kita kan lagi, misalkan lagi beraktivitas kan nggak semuanya itu 100% sempurna kan, maksudnya komplit gitu. Bisa aja lu suatu saat lagi naik motor lupa lupa ini kan, pasti kan. Jadi ibaratkan tuh cara nomor 2 seterusnya sampai 8 itu adalah cara cadangan. Cadangan. Kalau misalkan lu posisi lagi, ya misalkan ada yang lupa atau lagi lu lu komplit tapi lu lagi nggak pengen diberhentiin aja, bisa itu. Intinya Pak Polisi kan ngelakuin razia kan buat ya dia kan ngelaksanin tuh, pertama sih buat ngelaksanin tugas dia ya. Habis itu ya dia tuh sebenarnya tuh mereka baik, mereka tuh ngingetin kita gitu loh. Maksudnya kita berkendara tuh ya harus aman, terus juga enak lah, nyaman lah. Maksudnya kayak lu pertama pakai helm atau lu punya surat-surat, berarti kan tandanya lu resmi gitu loh. Lu memang kalau lu punya surat-surat kayak SIM dan STNK kan, STNK nandain lu memang lu punya nih motor, dan SIM berarti lu udah layak mengendarai nih motor kan. Nah maksudnya gitu sih, sebenarnya dia baik buat kebaikan kita juga gitu ya. Gitu sih sebenarnya yang mau gua pengen omongin hari ini. Gua hanya ingin share, bagi-bagi tips kalau ada razia, dan ini adalah, bisa dibilang ini adalah opini gua, pemikiran gua. Nah, wow, itu ditutup ya. Jadi kan setiap orang kan punya pemikiran beda-beda ya. Jadi kalau misalkan lu mau komen, silakan lu komen, kasih tahu. Mungkin lu punya tips tersendiri yang lebih banyak atau lebih unik. Nah, lu bisa ajarin deh, kasih tahu deh, kan enak. Jadi ibaratnya kita saling sharing aja, kita santai. Kalau misalkan ya itu ya tahu ya wes, batas tahu, dan say no to not to baper, oke? Waduh. Oke, sekian dari gue ya. Kalau lu suka, lu boleh klik like, lu boleh comment, lu boleh share, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, gue mohon maaf kalau misalkan video gue sekiranya nggak memuaskan dan tidak menghibur. Dan gue ingetin sekali lagi, kalau kalian mau komen atau semacamnya, sebisa mungkin waktu kalian nemu video gue yang lain, entah di suggestion atau di semacamnya, kalau lu mau komen, nah gue saranin lu komennya, lu buka channel gue, lu komennya di video yang paling baru gue upload lah, apapun lah yang tanggalnya paling baru lah gue upload, biar notifnya tuh bisa ketahuan sama gue. Gue jadi nggak tahu kenapa gitu, ada apa dengan YouTube, entah HP gue, entah aplikasi YouTube atau aplikasi kreatornya, itu kan gue jadiin satu tuh, notifnya gue nyalain semua. Tapi kadang notifnya ada, tapi pas di bagian komen nggak ada, ngilang gitu. Gue nggak tahu dah. Mungkin sekian aja deh di video kali ini. See you again in the next video guys. Lalu gue mau closing, ada polisi tidur. Wow.